Saya Johar, dosen ilmu kelautan yang hari ini akan berlabuh ya di tengah diskusi panas soal masa depan profesi kita. Ya, kita sering mendengar istilah Smart ASN, tapi apakah itu cuma soal bisa pakai aplikasi Zoom, ataukah ada dampak nyata yang dirasakan mahasiswa atau masyarakat? Hari ini saya tidak sendiri. Di Zoom kali ini sudah hadir eh, para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang akan membedah tentang Smart ASN dari sudut pandang kepakaran mereka masing-masing. Ada Bu Sartika dari informatika, ada Bu Rifa dari pertanian, ada Bu Ili dari pemasaran, dan Pak Lana dari ekonomi. Selamat datang semuanya. Oke, baik. Untuk segmen pertama ya, saya akan bertanya kepada Bu Sartika ya mengenai Smart ASN. Jadi dalam konsep Smart ASN yang kita bahas, peran dosen sekarang tidak bisa dilepaskan dari AI dan AI generatif. Tapi lapangan di lapangan banyak dosen masih ragu atau takut salah, takut melanggar etika, atau khawatir mahasiswa jadi terlalu tergantung pada AI. Nah, sebenarnya bagaimana posisi ideal dosen dalam memanfaatkan AI untuk pembelajaran, Bu Sartika? Oke, betul sekali Mas Johar. Jadi sebenarnya ya kita sama-sama tahu ya bahwa AI itu sebenarnya alat bantu. Nah, alat bantu yang sangat kuat, yang sebenarnya tapi kita tetap harus menggunakannya secara bertanggung jawab. Nah, untuk dosen ya, sebenarnya dosen ini kan expert ya, orang yang expert di bidangnya masing-masing gitu. Sehingga AI ini sebaiknya diposisikan sebagai asisten pembelajaran digital saja, bukan pengganti peran akademiknya. Misal, ya kan, ketika misalkan kita melakukan merangkum referensi, misalkan atau membuat draft soal, atau menyusun studi kasus, atau misal kode program di jurusan saya misalkan. Nah, tapi kan sebenarnya itu kan hanya rekomendasi dari si AI. Jadi Hmm, itu perlu kita sebenarnya yang paling paham materinya, yang paling mampu melakukan validasi atau memutuskan itu digunakan atau tidak, itu kan sebenarnya di tangan dosennya ya. betul. Sehingga Betul. kalau kita ngomongin smart RSN itu sebenarnya adalah dosen, berarti dosen itu paham dengan AI, kemudian dia tahu cara menggunakannya dan tahu sebenarnya batas itu sampai di mana. Begitu Pak Johar. Oke, baik. Berarti bukan sekedar bisa pakai AI gitu ya, tapi juga harus paham resikonya. Terus kalau dalam konteks kelas, apa resiko terbesar dari penggunaan AI, Bu Sartika? Oke. Jadi kan AI ini dia sebenarnya ada risiko yang namanya bias ya, kemudian ada ketidakakuratan karena sebenarnya dia bukan manusia, artinya dia tidak memaknai sesuatu hanya based on Betul. pattern gitu. Nah, Hmm, ada juga potensi penyalahgunaan di sini. Nah, dalam pembelajaran, risiko ya bisa berupa misalkan jawaban AI-nya yang salah tapi terlihat sangat meyakinkan karena kan AI ada yang namanya halusinasi. Artinya dia akan secara apa ya? Dia akan merasa bahwa jawaban itu sangat benar padahal sebenarnya salah. Tapi dia akan hmm, sangat percaya diri menyampaikannya. Atau mahasiswa langsung menyalin langsung dari hasil AI tanpa sebenarnya ada proses berpikir di sana. Nah, kalau dikaitkan dengan smart AI, smart ASN ya dosen, itu harusnya itu tidak hanya memakai AI, tapi juga kita mengajarkan literasi menggunakan AI kepada manusia. Jadi gimana sih kita melakukan cross check, kemudian melakukan pembandingan antar sumber, sehingga hmm. kita bisa menggunakan AI ini secara etis. Begitu Pak Johar, Mas Johar. Oke, ya. Menarik Bu ya. Jadi AI ini bahkan menghalusinasi manusia begitu ya. Oke. Betul Pak. Tapi realitanya juga tidak semua dosen nyaman menggunakan AI gitu. Memang betul Hmm. ya. Hmm. Terus ada yang merasa
rumit atau mungkin tertinggal gitu ya. Terus bagaimana cara menjembataninya kesenjangan pemanfaatan AI gitu kan antar dosen di kampus, Bu? Bagaimana Bu jawabannya? Oke, sebenarnya kuncinya ini ada di pendampingan dan praktik bersama. Jadi Mm-mm. bukan langsung pelatihan teknis yang berat, tapi memang pakai use case sederhana dulu yang relevan dengan aktivitas mengajar. Misal, dosen yang terbiasa memakai AI berbagi contoh prompt, ya kan sebenarnya ada yang namanya prompt engineering untuk membuat soal atau ringkasan materi. Jadi Mm-mm. pendekatannya itu co-learning antar dosen, mulai dari kebutuhan kecil, tapi nanti impact-nya itu nyata gitu. Begitu Mas Johar. Oke, oke. Oke, jadi memang bukan pelatihan teori panjang gitu, Bu ya, tapi contoh langsung yang bisa dipakai di kelas itu berarti apa, Bu? Oke, tepat sekali Mas Johar. Jadi dari modul juga dari apa namanya prinsip AI juga ya sebenarnya bertanggung jawab. Sebenarnya prinsipnya adalah kita menggunakannya secara bertanggung jawab bahwa Hmm, manusia itu tetap akuntabel. Jadi penting menanamkan mindset bahwa AI ini membantu mempercepat persiapan pembelajaran. Tapi kualitas akademik itu sebenarnya tetap dikendalikan oleh kita, expertnya, dosennya gitu. Sehingga untuk dikaitkan dengan Smart RSN sebagai dosen itu bukan yang paling sering memakai AI, tapi yang paling bijak, etis, dan kritis dalam memanfaatkannya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. oke, baik Bu. Sangat menarik ya. Ini pendapat dari eh, engineering software gitu ya. Menarik dari pembahasannya dari Bu Sartika. Oke, selanjutnya mungkin saya akan beralih ya ke pakar ekonomi dari Pak Lana ya. Mungkin kita mulai dari dasar dulu Pak ya. Jadi Pak Lana kan sebagai pakar tata kelola nih dari Smart ASN ya di lingkungan ya. Tapi jadi ini bukan sebagai sekedar Oke, baik. Atas pertanyaan dari Bapak Johar, mungkin terkait esensi tersebut, itu stigma itu ada karena kita sering terjebak pada input based budgeting, bukan outcome based. Nah, Smart Mm, ASN di bidang keuangan harus punya jiwa entrepreneurship, Pak. Artinya, mm, setiap rupiah yang keluar harus bisa dipertanggungjawabkan. mm. Dampaknya terhadap kita katakan IKU kalau singkatannya, atau indikator kinerja Oke. utama universitas tersebut. Nah, kita harus bergeser ke arah efisiensi digital, misalnya dengan sistem e-procurement yang transparan. Kita bisa mengakses biaya operasional hingga 20%. Nah, Mm, dengan 20% tersebut, dananya bisa dialihkan untuk hibah penelitian misalnya, atau pengembangan lab, atau pengembangan fasilitas yang ada di kampus lah. Jadi, Smart ASN itu harus jeli melihat peluang efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan tersebut. Seperti itu jawaban dari Oke, saya. baik. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan gitu, Pak ya. Oke, mungkin selanjutnya tentang ini, Pak, tentang etika bermedia sosial juga ya. Jadi menurut Pak Lana nih, Smart Action kan juga dituntut untuk punya etika ya, untuk bermedia sosial gitu. Nah, dari ekonomi sendiri ya, citra yang salah bisa merusak kepercayaan publik gitu kan. Bagaimana dengan pendapat Bapak terkait ini, Pak? Terkait citra seorang ASN ya, Iya, betul, Pak. Etika bermedia sosial. beretika media sosial. Nah, hmm, harusnya kita sebagai ASN punya kode etik, eh, ataupun sekarang yang kita pelajari di Latsar ini, yaitu berakhlak. Mm-mm. Salah satu poin-poin yang harus kita terapkan. Nah, dari pembelajaran yang kita dapatkan dari entah para mentor ataupun penugasan diskusi, coaching nanti, dan juga kita nanti ada tahapan aktualisasinya namanya. Nah, kita tidak hanya mengaktualisasikan hal tersebut di
sekedar tugas langsung saja, tapi kita juga harus mengaktualisasikannya di media sosial tentunya, dan ataupun di real life kita juga. Nah, kita punya namanya um, integritas sebagai ASN, kode etik yang baik, dan tentunya poin-poin berakhlak tersebut harus kita terapkan, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Nah, kalaupun cara kita bermedia sosial yang baik sebagai seorang ASN, yaitu harus memfilter tentunya dengan konten-konten yang um, kita sendiri sebenarnya harusnya tahu ya, komposisi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harusnya diposting, mana yang harusnya kita kritik, mana yang harusnya tidak dibenarkan, ataupun mana yang harusnya dibenarkan. Jadi kita harus memilah-milih apapun itu terkait konten di media sosial tersebut. Apalagi kita sebagai ASN, harus sebagai uh, garda terdepan lah ya, role model mungkin bagi masyarakat melihat kita uh, dalam kehidupan. Apalagi di media sosial kan exposure-nya lebih luas nih. Orang manapun bisa melihat, orang manapun bisa tahu terkait konten kita yang ada di media sosial tersebut. Jadi, kalaupun kita salah memilih jalan dalam memposting ataupun upload kita dalam bermedia sosial, itu bakalan menjadi tanda tanya ataupun tanda kutip besar bagi masyarakat. Apa sih poin-poin beralak dari seorang ASN, kenapa tidak diterapkan dengan baik ya? Maksudnya tidak hanya di dunia nyata, di kita bermedia sosial pun harus menerapkan hal tersebut. Karena tidak semua masyarakat Indonesia punya pola pikir yang terbuka. Sudut pandangnya beda-beda. Jadi tentunya mungkin Pak Johar dan Bu Sartika ataupun Pak Bu Rifani dan Bu Oili, sudut pandangnya pasti ada sedikit yang berbeda terkait misalkan apa yang saya posting misalnya, saya mau posting ini misalkan hal tersebut, pasti eh, bagi sudut pandang Pak Johar seperti ini itu yang bagi sebagian spesifik kita seorang sebagai ASN. Nah, bagaimana hal tersebut menjadi konsumsi publik? Kebayang nggak sih kalau kita bermedia sosial, misalkan, kasih contoh, kita ikut tren yang barbar, misal bahasa kasarnya, itu bakalan kurang etis ya bagi kita sebagai seorang ASN. Itulah Pak Johar, menurut saya poin-poin yang baik untuk bermedia sosial, poin utamanya itu adalah yang kita pelajari sekarang itu harus berakhlak dan punya kode etik sebagai seorang ASN. Itu jawabannya. Oke, baik Pak. Sungguh apa ya, menjadi acuan kita ya, bahwasanya seorang ASN itu harus berakhlak gitu ya. Betul. Eh, Terutama dalam bermedia sosial begitu. Oke, oke. Selanjutnya Pak Lana terkait dengan transparansi anggaran ya. Jadi begini Pak. Jadi apa soal transparansi tadi ya, yang tadi terkait anggaran ya di apa pertanyaan pertama ya, mungkin menyambung ke sana juga. Nah, apakah Smart ASN ini juga berarti semua anggaran harus bisa diakses publik secara detail gitu Pak? Menurut Bapak bagaimana Pak terkait ini Pak? Oke, berarti kita berbicara anggaran, kurang lebih berbicara tentang tata kelola keuangan di kampus tersebut ya, Pak. Ya, betul. Mungkin secara transparansi ada tantangan terbesarnya terkait sistem yang kompleks tersebut. Nah, Smart ASN ini tentunya harus berani dalam menerapkan internal audit yang ketat, namun suportif. Nah, kita harus memanfaatkan teknologi seperti blockchain atau sistem pencatatan yang real time tentunya untuk menutup dari celah gratifikasi atau penyimpangan dari sebuah anggaran tersebut. Nah, integritas bukan hanya soal tidak korupsi saja, tapi soal bekerja sesuai standar meski tidak diawasi juga. Maksudnya di sini poinnya ya walaupun kita tidak diawasi langsung oleh pihak yang mengaudit lah ibarat entah BPK atau inspektorat atau bagian apa yang mengaudit terkait pengelolaan keuangan di kampus, dari internal kita pribadi harus punya jiwa yang jujur tentunya,
Ya, kita percaya ya, masing-masing pasti kita punya dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, masing-masing punya keyakinan dan masing-masing kita selalu diawasi oleh Sang Maha Pencipta. Nah, di sini integritas keuangan adalah fondasi dari kepercayaan publik tadi terhadap institusi pendidikan kita. Nah, salah satu poin pentingnya untuk baik dalam pengelolaan terkait keuangan kita yaitu harus punya integritas yang baik. Seperti itu. Baik, oke. Eh, Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya ya. Ya, Sungguh menarik dan membuat eh, bisa buat catatan buat kita semua gitu kan. Oke. Oke. Selanjutnya eh, saya akan bertanya kepada siapa ini? Bu Willy ya. Oke, Bu Willy. Eh, di sini tentang branding dan citra kampus ya, Bu Ilya. Jadi, nah, kalau sistem sudah bagus, ya kan, terus gimana cara orang luar melihat kita, gitu kan? Nah, Bu Ili dari sisi branding nih ya, apakah perilaku Smart ASN, nah, ini berpengaruh pada nilai jual kampus kita? Ini bagaimana, Bu? Jawaban dari Bu Ili. Baik, Silakan, Bu. iya, terima kasih atas kesempatannya Pak Johar. Nah, menyambung dari ide yang Bapak Maulana berikan tadi, kalau misalkan kita kan ASN ini udah ada fondasi berakhlaknya. Nah, di saat kita memberikan fondasi berakhlak untuk saya sebagai dosen pemasaran di kampus saya, di saat kita memberikan fondasi berakhlak untuk mahasiswa kita, otomatis yang hanya mengetahui fondasi itu kan mahasiswa kita saja. Nah, pentingnya branding atau citra kampus ini agar di mana kita dapat memasarkan eh, kampus kita lebih baik, bukan hanya mahasiswa yang tahu tentang kita sebagai Smart ASN, tetapi juga stakeholder lain yang berada di luar. Seperti itu, Pak. Dengan caranya seperti apa? Kita mungkin memberikan respons yang terbaik di saat em, stakeholder dari luar bertanya dikit di media sosial ataupun pelayanan prima, kemudian kita komunikatif di media sosial, membuat konten yang edukatif juga. Di saat ini kan banyak orang yang membuat konten. Nah, salah satu contoh juga untuk kita branding ya, kita membuat konten untuk agar orang-orang di luar lebih tahu tentang kita sebenarnya. Seperti itu. Oke, menarik Bu ya. Jadi tadi ada kata-kata terkait dengan pelayanan prima, ya, service excellence gitu kan. Jadi mungkin dari Bu Ili sendiri ya, kadang kan ada juga mahasiswa yang mengeluh terkait pelayanannya gitu kan. Mungkin dosen susah ditemui lah, terus buat surat tapi kok lama begitu kan. Oke, terus bagaimana dengan service excellent ya terkait dengan pelayanan prima itu sendiri? Nah, itu menjawab tantangan ini dalam konteks Smart Excellence. Menurut Bu Ili sendiri ini bagaimana Bu terkait dengan pelayanan prima ini Bu? Baik, kalau misalkan memang kita bandingkan zaman sekarang dengan zaman dulu ya Pak. Kalau misalkan kita Mm-mm. cari dosen pasti lama, harus ke rumahnya. Nah, saat ini kita bisa mempraktikkan service excellence atau pelayanan prima yang Pak Johar bilang tadi melalui Mm-mm. pemanfaatan yang sudah kita bahas dari awal tadi yaitu teknologi. Mm-mm, Saat ini betul. kan kita sekarang mengakses teknologi dengan gampang. Salah satu Mm-mm. contohnya WhatsApp. WhatsApp pun Mm-mm. kita bisa menggunakan 1 kali 24 jam. Ya. Atau balik lagi dalam etika untuk menggunakan teknologi atau bersosial media, kita mungkin bisa menggunakan email. Kalau misalkan memang ranah WhatsApp terlalu privacy ya atau terlalu privat, kita bisa menggunakan email dengan mahasiswa kita. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu. Ini pertanyaan terakhir Bu ya terkait dengan apa eh, menghadapi perubahan zaman ya, adaptabilitas ya. Jadi menurut Bu Ili nih perubahan zaman kan begitu cepat Bu ya. Nah, bagaimana Smart ASN menjaga relevansinya di mata mahasiswa yang merupakan Gen Z dan Alpha gitu Bu, yang sekarang itu kan serba teknologi semua Bu ya. Nah, ini bagaimana Bu menurut Bu Ili?
Sebenarnya kita sebagai ASN, terutama saya ya Pak, sebagai dosen, Mm, kita tuh tidak boleh serta-merta eh, dilihat sebagai branding yang kaku atau Betul. eh, yang tidak open-minded lah seperti itu. Saat Mm-mm. ini kan banyak sosial media, begitu banyak konten-konten yang bisa menjadikan referensi untuk kita untuk menyesuaikan di era zaman ini. Terutama saat ini kan ada Gen Z, Gen Alpha. Saat ini kan kita lagi menghadapi Gen Alpha. Nah, kita harus beradaptasi untuk ke depannya. Yang saya sebutkan tadi melalui sosial media kita bisa memantaunya atau melalui lingkungan sekitar kita. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Ili ya atas jawaban-jawaban excellent-nya gitu ya terkait dengan apa citra kampus tadi ya, terus pemasarannya bagaimana gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan beranjak ke Bu Rifa ya. Dari Bu Rifa ini sendiri kan pakar apa pertanian ya. Nah, jadi saya akan membahas terkait dengan ketahanan pangan Ibu dan implementasi realnya gitu kan. Ini menarik ya. Sekarang Bu Rifa kan di pertanian nih. Kita bicara soal-soal yang sangat fisik dan vital ya. Terus bagaimana sih konsep Smart ASN ya yang menyentuh aspek ketahanan hayati di kampus Bu? Menurut Bu Rifa ini bagaimana Bu? Pendapat Ibu? Oke, baik. Terima kasih Pak Johar atas pertanyaannya. Jadi gini, Mm-mm. Pak Johar, intinya Smart ASN di bidang pertanian itu punya tanggung jawab besar untuk menjaga ketahanan hayati lewat aksi nyata di kampus. Nah, menurut saya Mm-mm. ada beberapa poin yang harus ditekankan. Yang pertama adalah sustainability. Mm-mm. Di Smart Betul. ASN kita tuh sadar bahwa isu dunia saat ini yang sangat hype adalah keberlanjutan atau Iya, sustainability. Nah, betul. salah satu aksi nyata adalah melalui digitalisasi dokumen. Nah, ini bukan cuma soal gaya-gayaan pakai komputer, tapi tujuan detailnya adalah paperless. Dengan Mm-mm. mengurangi penggunaan kertas, kita secara langsung itu membantu mengurangi penebangan hutan. Kemudian poin yang kedua adalah transformasi lahan menjadi sumber pangan. Nah, biasanya kampus itu kan punya lahan sisa. Nah, daripada dia tidak digunakan, kita sebagai Smart ASN tuh harus punya inisiatif untuk mengelola lahan itu secara produktif. Uh, saya bisa menyarankan kita bisa menggunakan urban farming atau pertanian perkotaan. Jadi kita sebagai ASN di sini berperan sebagai penggerak agar lingkungan kampus itu bisa mandiri pangan, minimal untuk kebutuhan warga kampus sendiri. Gitu, Pak Mm. Johar. Oke. Uh, Selain itu, kita juga harus menjadi role model. Jadi kita tidak hanya sekedar teori. Um, kita harus bisa menjadi contoh nyata bagaimana caranya dengan kita menunjukkan bahwa kita tuh harus peduli lingkungan. Jika sivitas akademiknya itu sudah mempraktekkan kemandirian pangan ataupun hemat energi, maka mahasiswa pun juga akan turut teredukasi dan melakukan hal yang sama. Begitu sepertinya Pak Johara. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rifa. Memang tentu ya, untuk menjalankan itu semua perlu ada kolaborasi gitu, Bu ya. Tentunya kolaborasi lintas disiplin ilmu gitu ya. Menurut Bu Rifa nih, Smart Asset kan juga harus bisa berkolaborasi kan ya, gitu. Nah, bagaimana bidang pertanian ini bisa berkolaborasi dengan IT atau ekonomi untuk jadi smart gitu, Bu. Nah, pendapat Ibu bagaimana, Ibu? Oke Pak Johar, pertanyaan yang menarik ya tentang kolaborasi. Hmm, Sebenarnya untuk pertanian sendiri memang membutuhkan banyak kolaborasi Pak. Karena kita betul. untuk semisal kita kan sebenarnya di teknikalnya ya di Hmm, kebudidaya pangannya, sedangkan betul. untuk pemasaran dan lain-lain kita kan butuh kolaborasi dengan lintas bidang, misalnya untuk pemasaran dari marketing, kemudian untuk uh, promosi teknologi mungkin bisa menggunakan orang-orang dari IT juga. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita masih harus punya apa ya?
kolaborasi yang lebih bagus. Seperti misalnya di kampus saya, Pak, ada yang namanya Agroteknopark. Nah, di situ kita mengelola lahan, kemudian kita menjual dari hasil lahan itu. Nah, kita berkolaborasi dengan beberapa fakultas, misalnya dari teknik, untuk penggunaan teknologinya seperti apa, misalnya untuk irigasi seperti apa, kemudian untuk dari FTP juga, Pak, tentang pengolahan hasilnya, dan kemudian dari ekonomi untuk bagian marketingnya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus ada kolaborasi dari berbagai sektor. Begitu, Pak Johar. Oke, eh, baik Bu. Dari jawabannya memang harus melibatkan dari berbagai sektor gitu Bu ya. Jadi tentunya kan kita apa? Sebentar Bu ya. Oke. Eh, t- Terkait dengan keilmuan kita kan perlu apa istilahnya kita abdikan untuk masyarakat itu Bu ya. Terkait dengan tadi hasil-hasilnya begitu ya. Nah, ini bagaimana ya Sobat ASN bisa membuat dampak keluar kampus gitu Bu ya. Khususnya untuk ke para petani misalnya Bu ya. Karena kan mereka perlu insight-insight atau ilmu-ilmu tambahan dari pakar-pakar atau keilmuan yang ada di kampus gitu Bu ya. Menurut Bu Rifa bagaimana ini Bu atas pertanyaan ini Bu? Oke, pertanyaan menarik karena emang yang terjadi di realitanya seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak Johar ya. Halo Bu, Bu Ili, Bu Ili, Bu Rifa. Skema hilirisasi riset. Ya, Artinya oke. kita tidak boleh membiarkan hasil penelitian itu cuma menjadi tumpukan kertas atau sekedar file di komputer. Jadi kita sebagai Smart ASN itu bisa harus berani turun ke lapangan, mendatangi petani, kemudian membawa teknologi hasil riset itu dan diterapkan di pertanian nyata. Jadi kuncinya adalah kolaborasi. Kita harus punya jembatan yang menghubungkan antara teori-teori yang canggih yang ada di kelas dengan yang apa sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat di lapangan. Jadi Oke. peran kita sebenarnya bukan hanya mengajar atau mengurus administrasi, tapi kita memastikan ilmu dari kampus itu benar-benar sampai ke tangan petani supaya produksi melimpah. Gitu, Pak. Jadi mungkin melalui skema hilirisasi riset tadi. Oke, oke, baik. Berarti memang harus perlu adanya hilirisasi gitu Bu ya, sesuai dengan asta cita yang dilakukan oleh visi misi dari negara gitu Bu ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu, para pakar semua ya, yang luar biasa. Nah, diskusi ini memang sangat padat dan bisa membuka mata kita semua ya. Ternyata menjadi Smart ASN itu bukan soal punya gelar banyak gitu Bu ya. Jadi dan atau jago pakai aplikasi saja, tapi soal integritas ya, adaptabilitas dan kemauan untuk berkolaborasi ya demi dampak nyata di lingkungan kampus dan masyarakat luas ya. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sartika ya, ada Pak Lana, kemudian ada Bu Ili dan Bu Rifa ya atas inspirasinya hari ini. Nah, saya Johar ya, pamit undur diri ya. Mari kita jadi ASN yang tidak hanya cerdas di otak, tapi juga bermanfaat di tindak ya. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai moderator. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Sampai jumpa di lain waktu. Kami tutup. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.